Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa itu persamaan linier. Kita akan melihat bagaimana persamaan linier digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan, terutama di bidang teknik elektro dan komputer. Kemudian kita akan membahas tentang pemodelan menggunakan persamaan linier. Kita juga akan membahas tentang jenis-jenis solusi dari persamaan linier. Berikutnya kita akan juga melihat tentang definisi apakah itu yang dimaksud dengan variabel, konstanta, dan koefisien pada persamaan linier. Terakhir, kita akan melihat jenis-jenis persamaan linier homogen dan tidak homogen. Sebagai bahan referensi pada mata kuliah ini, kita akan menggunakan buku Elementary Linear Algebra karangan Anton dan Rores, kemudian buku Linear Algebra in its Application, edisi kelima, karangan D.C. Lai dan S.R. Lai. Kemudian juga kita akan menggunakan buku Linear Algebra in Application, edisi keempat, karangan Gilbert Strang. Dan pada mata kuliah ini kita akan menggunakan sistem penilaian sebagai berikut, di mana absensi atau kehadiran mahasiswa dihitung sebanyak 10%, kemudian kuis dan tugas 40%, kuis akan dilaksanakan seminggu sekali, kemudian tugas akan diberikan sebanyak 4 kali, kemudian nilai UTS adalah 25% dan UAS 25%. Absensi kurang dari 75% atau kurang dari 12 pertemuan, maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Mengenai kuis akan dilaksanakan pada pertemuan kedua dan sebanyak 13 kali. Kuis akan dilaksanakan pada awal kuliah, kemudian sifatnya adalah tutup buku, dengan materi adalah materi pada minggu sebelumnya. Harap diperhatikan bahwa mata kuliah aljabar linier dan bilangan kompleks ini merupakan prasyarat pada mata kuliah metode transformasi dan mata kuliah sinyal dan sistem. Jadi diharapkan setiap mahasiswa jangan sampai mendapatkan nilai E, sehingga nanti akan dapat mengikuti mata kuliah metode transformasi dan sinyal dan sistem. Nah, di sini kita melihat sebuah rangkaian resistif. Kita lihat ada sumber arus, kemudian ada resistor, 3 buah resistor. Nah, problem yang akan kita pecahkan dalam permasalahan rangkaian seperti ini yang dapat digunakan persamaan linier adalah dalam menentukan arus dan tegangan pada rangkaian berikut. Nah, untuk itu kita menggunakan perangkat analisis berupa hukum tegangan Kirchhoff dan hukum tegangan arus dari Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa semua tegangan dalam sebuah loop tertutup adalah bernilai 0. Di sini pada rangkaian kita ini kita gambarkan terdapat 2 loop. Loop pertama dengan
searah jarum jam, kemudian ada loop kedua juga dengan searah jarum jam. Kalau kita lihat bahwa pada loop 1 ini hukum tegangan, hukum Kirchhoff menyatakan bahwa 30 minus tegangan pada V1 minus dengan tegangan pada V2 sama dengan 0. Sedangkan pada loop kedua, tegangan V2 diminus V3 sama dengan 0. Ini adalah hukum tegangan pada rangkaian resistif seperti ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana hukum arus pada rangkaian yang sama. Di sini kita perhatikan pada hukum arus atau Kirchhoff arus, kita lihat bahwa jumlah semua arus pada titik cabang adalah 0. Di sini kita pada rangkaian ini kita mempunyai sebuah cabang yang kita nyatakan dengan A. Pada titik cabang A kita melihat bahwa ada arus masuk berupa I1, kemudian arus keluar adalah I2 dan I3. Sehingga sesuai dengan hukum Kirchhoff arus, pada titik cabang A kita peroleh bahwa I1 diminus I2 minus I3 sama dengan 0. Atau dapat pula dinyatakan dengan I1 sama dengan I2 tambah I3. Kemudian kita menggunakan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Kita lihat di sini V1, tegangan V1 itu adalah I1 dikalikan dengan R. R-nya adalah 8. Kemudian V2 sama dengan I2 dikalikan 3. Kemudian V3 adalah I3 dikali dengan 6. Nah, dari sini kita lanjut dengan mensubstitusi hukum Ohm ke dalam persamaan loop, maka kita peroleh dari persamaan sebelumnya kita perhatikan bahwa V1 sama dengan I1 dikalikan 8. V2 sama dengan I2 kali 3. Nah, nilai tadi kita substitusi ke persamaan loop 1 dan loop 2, kita peroleh 30 minus 8I1 minus 3I2 sama dengan 0, atau 8I1 tambah 3I2 sama dengan 30. Untuk loop 2, V2 minus V3 sama dengan 0, kita substitusi hukum Ohm ke dalam V2, maka diperoleh 3I2 minus 6I3 sama dengan 0. Nah, dari sini, dari persamaan arus kita kumpulkan, kita akan memperoleh 3 buah persamaan, yaitu persamaan 1, 8I1 tambah 3I2 sama dengan 30. Persamaan 2 adalah 3I2 minus 6I3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga adalah I1 minus I2 minus I3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita memiliki 3 persamaan linear. Dan juga kita memiliki 3 buah variabel yang tidak diketahui, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, tugas kita adalah mencari solusi dari persamaan linear ini. Baik, kalau kita lihat
Selanjutnya bahwa persamaan di atas adalah persamaan linier. Per definisi, persamaan linier adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk A1X1 tambah A2X2 tambah seterusnya sampai dengan AN XN sama dengan B. Nah, di sini kita lihat bahwa N adalah jumlah variabel. Jumlah variabel adalah jumlah yang tidak diketahui, jumlah solusi yang ingin kita ketahui. Kemudian X1, X2, X sampai ke Xn adalah variabel. Variabel yang ingin kita ketahui nilainya. Kemudian A1, A2, dan seterusnya adalah koefisien. Kemudian B adalah konstanta dari persamaan linear tersebut. Jika kita lihat dari persamaan yang sudah kita peroleh di atas, maka persamaan linear 8I1 tambah 3I2 sama dengan 30. Dari persamaan ini kita lihat bahwa jumlah variabelnya kita ada dua variabel, yaitu I1 dan I2. Ada dua variabel dengan variabel nama variabelnya adalah I1 dan I2. Kemudian kita memiliki koefisien A1 sama dengan 8, kemudian A2 sama dengan 3, dan juga kita memiliki konstanta sama dengan 30. Ini adalah persamaan linear. Definisi persamaan linear. Jika kita kumpulkan persamaan linear, maka dia akan membentuk sebuah sistem persamaan linear yang per definisi dinyatakan bahwa koleksi atau himpunan berhingga dari persamaan linear. Bentuk persamaan sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel dapat dilihat pada persamaan berikut. Sebagai contoh, pada persamaan arus pada rangkaian resistif, kita melihat bahwa kita mempunyai 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel, dan ini membentuk sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Berikutnya kita akan menentukan solusi dari persamaan linear. Definisi dari solusi sistem persamaan linear dengan n variabel adalah kumpulan atau himpunan n bilangan S1, S2 sampai Sn, di mana X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya Xn sama dengan Sn, sehingga setiap persamaan dalam sistem persamaan linear bernilai benar. Contohnya, dari persamaan rangkaian resistif sebelumnya, kita peroleh bahwa solusi dari persamaan sistem persamaan linear ini adalah I1 sama dengan S1 sama dengan 3, kemudian I2 adalah 2 sama dengan 2, dan I3 sama dengan 1. Nah, cara menguji persamaan solusi persamaan ini adalah bernilai benar, maka jika kita masukkan nilainya ke dalam persamaan linear, maka hasil yang diperoleh adalah sama atau konsisten. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini untuk I1 sama dengan 3, I2 sama dengan 2, dan I3 sama dengan 3, jika kita substitusi nilainya ke dalam persamaan linear kita, maka kita akan memperoleh 8 kali 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 30.
adalah benar. Kemudian kita lihat di sini 3 dikalikan 2 minus 6 dikali 1. Kita uji, kita masukkan nilainya, maka kita peroleh 6 minus 6 sama dengan 0. Juga benar. Berikutnya I1 minus I2 minus I3. Jika kita substitusi nilainya, 3 minus 2 minus 1 juga bernilai 0. Jadi kita katakan bahwa I1 sama dengan S1 sama dengan 3 dan I2 sama dengan 2 dan I3 sama dengan 1 adalah solusi dari sistem persamaan linear kita. Nah, salah satu fokus dari mata kuliah ini adalah teknik-teknik bagaimana mencari solusi sistem persamaan linear. Dan ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan menggunakan beberapa teknik untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Berikutnya kita juga akan melihat bagaimana sistem persamaan linear dan persamaan linear ini digunakan dalam memodelkan sebuah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita lihat di sini bagaimana memodelkan sebuah permasalahan dan kita akan membentuk persamaan linear dari permasalahan yang kita hadapi. Sebagai contoh di sini kita lihat adalah Amir membeli 2 buah es krim dan 2 botol minuman seharga Rp15.000. Berapakah harga 1 buah es krim dan berapakah harga 1 buah botol minuman? Dari sini kita lihat, kita misalkan bahwa harga 1 es krim sama dengan X, kemudian harga 1 botol minuman sama dengan Y, maka persamaan linear yang diperoleh adalah 2X tambah 2Y sama dengan 15.000. Jika kita analisa bahwa ada banyak solusi yang bisa kita peroleh dengan persamaan linear seperti ini. Ya, ada banyak solusi yang bisa diperoleh, yang bisa memenuhi persamaan ini. Sebagai contoh adalah misalnya kita misalkan X sama dengan 5.000, kemudian Y adalah 2.500. Kita peroleh 2 kali 5.000 ditambah 2 kali 2.500, itu hasilnya 15.000. Dan sebaliknya, misalnya nilai X adalah 2.500 dan nilai Y adalah 5.000, kita juga akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 15.000. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa tidak mungkin kita memperoleh solusi yang unik dari persamaan di atas. Untuk itu, kita membutuhkan beberapa informasi tambahan supaya kita dapat mengetahui dengan pasti berapa sih sebenarnya harga 1 buah es krim dan 1 buah botol minuman. Nah, di sini informasi tambahan, misalnya Amir memberitahu Dina bahwa total harga jika membeli 2 es krim dan 1 minuman adalah 12.500. Nah, kita masukkan lagi kita modelkan menjadi persamaan linear. 2 es krim ditambah dengan 1 minuman adalah 12.500. Ini adalah informasi tambahan yang memberikan informasi sehingga kita dapat menentukan solusi atau nilai yang unik untuk 1 es krim dan 1 botol minuman. Nah, di sini kita lihat bahwa solusi yang benar dari sistem persamaan linear ini adalah 1 es krim sama dengan 5.000 dan
Satu botol minuman adalah 12.000, adalah 2.500. Dan memberikan informasi tambahan, yaitu Adi Amir yang bernama Badu membeli satu es krim dan satu minuman dengan total harga 10.000. Maka kita tambahkan persamaan linier menjadi X tambah Y sama dengan 10.000, maka sistem persamaan linier kita akhirnya tidak mempunyai solusi lagi karena tidak konsisten. Artinya tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi semua persamaan ke atas. Semua persamaan ini, sehingga dikatakan bahwa sistem persamaan ini tidak memiliki solusi atau tidak ada X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear di atas. Nah, jika kita analisa dari kasus di atas bahwa jika kita mendapatkan informasi yang kurang, kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa harga X dan Y variabel yang kita gunakan. Dan jika kita memberikan informasi, juga tidak memberikan informasi yang akurat. Di sini kita perhatikan bahwa sistem persamaan linier bisa digunakan dalam pemodelan sederhana seperti persoalan yang dihadapi oleh si Amir. Berikutnya kita juga bisa menggunakan sistem persamaan linier dalam kasus aliran dalam jaringan, network flow. Nah, biasanya network flow ini digunakan dalam bidang teknik sipil, khususnya transportasi, dalam menganalisa jumlah arus kendaraan yang terdapat pada sebuah jalan, sistem jalan. Kemudian ini juga bisa digunakan dalam pemodelan besarnya aliran data pada sebuah jaringan komputer. Nah, dari sini tujuan kita adalah ingin mengetahui berapa arus kendaraan atau arus data yang melalui atau melintasi titik AC, AB, BD, dan CD, di mana kita ketahui pada titik A, arus yang masuk pada titik A adalah panah yang masuk pada titik A. Kita lihat bahwa ada X1 dan X2 ditambah X2 itu sama dengan arus yang keluar adalah X5 ditambah dengan 300. Begitu juga untuk titik B, kita perhatikan bahwa arus yang masuk adalah 400 ditambah 100 sama dengan arus yang keluar, yaitu X2 ditambah dengan X3. Di titik C adalah 500 ditambah dengan 300 sama dengan X1 ditambah dengan X4. Dan terakhir adalah di titik D, kita perhatikan cuma ada satu titik yang arus yang keluar, yaitu 600, itu sama dengan X3 ditambah dengan X4.
Nah, jika kita analisa bahwa kita akan memperoleh 4 persamaan yang membentuk sistem persamaan linier, yaitu terdapat 4 persamaan dan ada 5 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4 dan X5. Nah, apakah sistem seperti ini memiliki solusi? Dari informasi sebelumnya bahwa kita untuk sistem seperti ini kita memerlukan informasi tambahan. Nah, informasi tambahan yang kita perlukan adalah dalam kasus jaringan seperti ini, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nah, kita perhatikan bahwa arus yang masuk pada jaringan ini adalah 100 ditambah 400 ditambah 300 ditambah 500, dan arus yang keluar adalah 600 ditambah 300 ditambah X5. Nah, jika kita bandingkan X nilai aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar, maka kita jumlahkan 1300 sama dengan 900 tambah X5. Kita peroleh X5 adalah 1300 minus 900 sama dengan 400. Nah, informasi tambahan ini kita perlukan untuk membantu kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear sehingga kita memperoleh solusi. Jadi sekarang kita mempunyai 5 persamaan dan 5 buah variabel. Di sini kita nanti akan mencari bagaimana solusi dari sistem persamaan linear ini. Dan tekniknya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan masuk membahas tentang sistem linear homogen. Persamaan linear homogen per definisi adalah persamaan linear dengan nilai konstanta B sama dengan 0. Atau secara simbolik kita katakan bahwa X1 kali A1 tambah A2 X2 dan seterusnya sama dengan 0. Jika kita lihat kembali ke contoh sebelumnya, contoh awal, jika kita mempunyai 8 I1 tambah 3 I2 sama dengan 30, ini kita nyatakan sistem persamaan linear. Persamaan linear ini adalah tidak homogen karena konstantanya bernilai tidak sama dengan 0. Sedangkan 3I2 minus 6I3 sama dengan 0 adalah persamaan linear homogen. Begitu juga I1 minus I2 minus I3 sama dengan 0 adalah persamaan linear homogen karena nilai konstantanya bernilai 0. Kemudian solusi dari sistem persamaan linear dapat dikatakan menjadi dua bagian, yaitu konsisten dan tidak konsisten. Sistem persamaan linear konsisten adalah jika sistem persamaan linear kita mempunyai solusi satu atau lebih. Sedangkan sistem persamaan linear tidak konsisten adalah sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi. Contoh dari rangkaian resistif, kita peroleh bahwa terdapat solusi unik I1, I2, dan I3 sebanyak 3, 2, dan 1, maka kita katakan sistem persamaan linear kita adalah sistem persamaan yang konsisten.
sistem linear konsisten. Artinya dia memiliki solusi unik. Pada kasus lain, kita lihat sistem persamaan linear X1 sama dengan X2 minus X2 sama dengan 0, dan 2X1 minus 2X2 sama dengan 0, kita katakan tidak konsisten karena sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi. Dia tidak konsisten. Kita lihat jika pada persamaan yang pertama, X1 minus X2 sama dengan 0 atau X1 sama dengan X2. Nah, di persamaan berikutnya, jika kita substitusi nilai X1 sama dengan X2, maka 2X1 minus 2X2 sama dengan 1 tidak akan terpenuhi. Sehingga dikatakan bahwa sistem persamaan linear kita tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi. Nah, dari sini kita sudah memberikan contoh apa itu persamaan linear, kemudian sistem persamaan linear, yaitu jumlah atau koleksi persamaan linear yang berhingga, yang membentuk sebuah sistem persamaan linear. Kemudian juga kita sudah membahas apa itu variabel, koefisien, dan konstanta pada persamaan linear, dan jenis-jenis solusi dari sistem persamaan linear. Kemudian kita juga sudah melihat apa itu persamaan linear homogen, yaitu jika konstanta dari persamaan linear bernilai 0. Kemudian juga kita sudah melihat apa itu definisi sistem persamaan linear konsisten dan sistem persamaan linear tidak konsisten. Artinya sistem persamaan linear konsisten jika dia dikatakan konsisten jika SPL memiliki solusi satu atau banyak, lebih dari satu. Dan dikatakan tidak konsisten jika tidak memiliki, jika SPL tidak memiliki solusi. Demikian kuliah kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.